idza qimatus shalah, batasannya ketika di iqamati, jadi antara azan dan iqamah. Ketika sudah iqamah, karihal istighol bitatawwu, dimakruhkan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, sholat sunnah, pokoknya yang sunnah-sunnah, kecuali yang wajib atau syarat. Contoh wudhu, nutup aurat, itu syarat. Hal yang sunnah itu makruh, termasuk qobliyah. Sudah iqamah kita ngejar sholat sunnah qobliyah, itu makruh. Kalau sudah iqamah langsung saja ikut sholat, bayari sholat qobliyahnya nanti setelah sholat wajib. Gak apa-apa, meskipun sholat subuh atau sholat asar di mana tidak ada ba'diyahnya, tapi kita boleh sholat qobliyah setelah sholat ketika terlambat. Ya jauh, tapi jangan terlambat terus-terusan. 1-2 kali nggak apa-apa. Kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qimatus shalah fala sholata illa al-maktubah. Ketika diiqamati sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Diriwayatkan ini, dakhala rajulul masjid, ada seseorang pada zaman Nabi masuk masjid. Wa Rasulullah fi sholatil ghada, Rasulullah saat itu sedang sholat subuh. Fa shalla raka'ataini fi jamil masjid, orang itu sholat di emperan masjid. Tsumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru dia masuk ke masjid ikut sholat bersama Nabi. Ketika Rasulullah sudah salam, ditegur oleh Nabi, ya fulan bi ayyi sholatil aitam, bi sholatika wahdaka am bi sholatika ma'ana. Jadi ditegur. Jadi negurnya itu menjadi dalil kemakruhan, bukan dalil keharaman. Ya. Dalilun ala sihhatis shalah wa in kanat makruhan. Jadi makruh sholat ketika sudah di babul adzan. Al-adzan huwa al-i'lam bi dukhuli waqti shalah bi alfazin makhsusah. Adzan itu pengumuman masuk waktu sholat dengan lafaz khusus dan mengajak ilal jamaah wa izhari sya'airil Islam, untuk berjamaah dan mensyiarkan Islam, menggaungkan syiar Islam. Wa huwa wajibun aw mandub, hukumnya bisa wajib bisa sunnah. Fi fadlil adzan wal muadzin ahadin katsira, banyak sekali fadilah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fil adzan was shaffil awwal, seandainya orang-orang itu tahu apa yang menjadi keutamaan di dalam adzan dan shaf pertama, thumma lam yajidu innan illa an yastahim, kemudian dia tidak akan dapat memperoleh shaf pertama dan bagian untuk adzan kecuali diundi, maka pasti mereka akan lastahamu, mengambil undian, mengharap dapat undian. Kan ada pengajian sekarang itu dari saking sepinya pengajian, nah, pengajiannya itu ada muatannya, dikasih undian umroh, rame. Padahal yang umroh cuma yang dapat hanya satu. Nah, padahal kita peluangnya cukup besar untuk mendapatkan shaf awal di Baitul Inayah ini cukup besar, belum terisi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lasbaqu ilaihi. An Muawiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mudhina walan nas a'naqan yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat para muadzin itu adalah orang yang paling tinggi
karena lehernya paling panjang. Nanti di akhirat itu ya jangan dianggap kayak jerapah gitu ya, enggak ya. Artinya dimensinya orang yang muadzin itu bisa melihat orang-orang banyak. Dan dia berhak mencafaati ya, karena memang ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, saling nolong. Orang yang lebih bisa melihat dimensi jarak jauh, dia bisa melihat, oh dari jauh sana, yang sana kosong, mending ke arah sana, misalkan ada keramaian. Itu kan kelebihan orang yang tinggi. Atau walan nasib. Al-Barra an Azib an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala as-saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang ada pada barisan pertama. Wal muadzin yaghfiru lahu mudda sauti. Dan orang yang adzan diampuni dosa-dosanya. Walau mithlu ajru man sallama. Dan bagi yang muadzin ini keuntungannya orang yang adzan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat atas jasa dia memanggil adzan. Nah, sabab masyru'iyati, sebab ini yang menjadi dasar bahwa tidak semua dasar itu syariat selalu saja langsung dari Nabi. Kadang ada yang dari sahabat. Contoh salat syukur wudu itu masyhur dari Abu Hurairah. Nah, azan juga ada diriwayatkan dari Nafi an Ibnu Umar kana yaqul, ya. Kana muslimun ijtami'un. Orang-orang Islam pada waktu itu sebelum azan dikumandangkan, itu berkumpul musyawarah bagaimana cara memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Takallamu yawman fi dzalik, faqala ba'da mitakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Akhirnya ada yang usul pakai nakus, pakai seperti orang Nasrani. Faqala ba'dhum bal qurnan mithla qarnil yahud. Sebaiknya pakai trompet kayak trompetnya orang Yahudi itu, kayak ada horn gitu. Trompetnya ada lingkarannya, biasanya dari horn ya. Itu nggak setuju karena niru kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian datanglah Umar. Awala tub'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Ya. Umar kemudian usulkan bagaimana kalau, nah ini akhirnya datang mimpi dalam salah satu sahabat dan Umar juga didatangi mimpi. Akhirnya tersusunlah lafaz adzan itu lewat mimpi dua sahabat menurut riwayat. Akhirnya dipanggillah Rasulullah pun memanggil Bilal, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Karena suaranya Bilal bagus, Bilal disuruh berdiri dan mengumandangkan adzan sebagai muadzin pertama dalam Islam. Itu riwayat adzan. Dan adzan itu bukan hanya untuk memanggil adzan sholat. Kita tahu bayi lahir disunahkan untuk diadzan. Wa yashra'u lil muadzin litaswib wa huwa an yaqula fi adzan subuh. Khusus adzan subuh ya ditambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum.
Nah, sekarang zikirnya, zikir ketika adzan. Mustahabbu liman yastami'ul muadzin an yaltazima dzikru allati. Zikir ketika adzan, yaqul mithla ma yaqulul muadzin. Membaca sebagaimana dibacai muadzin. Illa fil halatain fa innahu yaqulu aqiba kulli kalimatin, ketika membaca, kecuali dalam ketika membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, itu dibaca la haula wala quwwata illa billah. Itu dipandu, diriwayatkan dari Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar terus ya, qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwwata illa billah. Sampai terakhir, thumma qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah. Maka barang siapa berzikir seperti itu, wajib bagi orang itu masuk surga, menjadi jaminan masuk surga. Kanzun min kunuzil jannah. Yang kedua, yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam aqbal adzan. Ini yang kadang luput dari kita. Ya. Kalau kita memantau azan di Mekah maupun Madinah live ya di YouTube, itu sebelum berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, itu baca salawat dulu. Ya. Baca salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Baru baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Nah, ini kesunahan yang kedua. Ya. An yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla adzan bi hidasi. Dengan sigot yang bebas ya, bisa salawat Ibrahimi ya, atau bisa salawat yang pendek. Baru berikutnya ad-du'a ba'dal adzan ya, berdoa setelah adzan. Dan doa yang terbaik itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sholatil qa'imah. Setelah doa itu ya, kalau sholatnya itu ada qobliyahnya, dan semua sholat kan ada qobliyahnya ya, maka kita sholat sunnah qobliyah dulu, baru diisi sampai dengan adzan, berdoa dan bersolawat. Karena bainal antara adzan dan iqamah itu waktu yang sangat mustajab. Terus bagi muadzin ada tuntutan ma yang bagi an yakuna alaihi. Yang pertama, aja bagi bi adzanihi wajh Allah fala ya'khudhu alaihi ajra. Hendaknya azan itu mengharap ridha Allah saja, tidak mengharap upah. An yakuna tahiran minal hadatsil asghar wal akbar. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang ketiga, yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Yang ketiga, berdiri menghadap kiblat. Itu ijma, secara ijma. Ya. Terus an yaltafit bi ra'si wa unuqi wa sadri yaminan, seperti yang dicontohkan tadi. Ya. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, nyingkur kanan kiri. Itu di apa, Imam Nawawi kalau Nawawi fi hadzal kaifiyah ya asahul kaifiyah. Meskipun tujuan asalnya dulu agar suara itu merata. Yang azan itu kan naik ke menara, azan di atas. Kan kalau belok kanan, belok kiri kan suaranya merata. Kalau sekarang kan cukup pakai mic kan, enggak usah belok kanan kiri kan tetap, tapi kesunahan itu tetap bisa dipakai. Tetap bisa di. Terus anjadul asabi fi udhunai. Azan itu tangannya di telinga. Ya. Sebagaimana Bilal meriwayatkan, faja'altu asabi fi udhuni azan. Ya. Aku taruh tanganku di telingaku dan aku azan. Ya. Terus
Berikutnya yang keenam, an yarfa'u sautahu bin nida, mengangkat suaranya semaksimal mungkin agar suaranya terdengar secara maksimal. Terus an yartasila bil adzan, nyambung adzannya, tidak putus. Ya putusnya putus kalimat-kalimat itu, bukan pas ayo ala sholat berhenti ambil wudhu, lanjang dulu putusnya. Ya putus kadar memenggal wakof tapi nyambung lagi wakof nidanya. Terus yang terakhir an yatakalamat nal iqamah, tidak berbicara antara adzan sampai iqamah kecuali terpaksa. Jadi isinya adalah sholat sunnah qobliyah, doa, sholawat, munajat, zikir, apa namanya? Ya zikir, memanggil jamaah. Al faslu bainal adzan wal iqamah. Itlabul faslu bainal adzan wal iqamah. Seyogianya antara adzan dan iqamah dikasih jarak, dikasih fasal. Kan ada kadang adzan langsung iqamah. Ya, di waktin yastami'u tahbid lil shalah wa duha. Seukuran orang itu sempat sholat, ya. Minimal 2 rakaat. Memberi kesempatan untuk melakukan kesunahan. Al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Makruh hukumnya, kita ada di masjid ya, kita sudah sholat, kok ada adzan, kita sudah sholat ini, sudah sholat duhur, ada adzan, misalkan kita sholat ini, kok ada di situ kita, kemudian iqamah, kita tetap ikut sholat lagi. Kalau tidak mau sholat waktu adzan itu jangan masuk ke masjid yang belum. Jadi terkena hitop azan yang dilantunkan di satu tempat. Tentang azan ada yang ditanyakan? Ada. Cakap itu. Itu betul azan terkadang pada si membagi dua waktu. Karena pernah neneng pesantren di Sukir kan tuh. Jadi pada azan kita dimulai dari jam 1 sampai jam 1. Padahal sebelahnya gitu ada yang azan pas waktu, di awal waktu. Lega itu pernah pas sama ada waktu istijabah dari antara adzan si awal waktu ke iqamah ben si jam 1 kan itu sampai iqamah kan. Ada, betul. Ada. Makanya dalam mazhab Hanafi itu ada asar sani, ada istilah sani. Di Syafi'iyah enggak ada asar sani. Aslinya waktu asar itu ada 2 pendapat. Satu, ini misalkan 1 meter, bayang-bayang 1 meter, itu asar awal. Asar sani itu tinggi benda 1 meter, bayang-bayangnya 2 meter. Itu yang afdal untuk sholat asar. Maka sebagian daerah azannya di asar sani. Keafdaliannya juga terjadi di situ. Bainal azan wal iqamah. Ya. Atau sebaliknya misalkan. Dan kalau misalkan sekarang Pak Yusuf misalkan. Jika Pak Yusuf kemarin misalkan berjenggol 1:30, artinya mendirikan azan sendiri tetap ya sampai iqamah. Bahkan seandainya kita nggak nemu jamaah pun, kita tetap disunahkan untuk azan dan iqamah sendiri. Jangan ditinggalkan azan dan iqamah. Tak nemu kaca nih, azan tinggi, iqamah tinggi, sholat. Oke. Ini yang jarang kita lakukan ya. Jujur kan jarang kan. Padahal ini peluang pahalanya besar sekali, azan dan iqamah. Dan kita membuat ring
waktu mustajabah ketika kita azan dan iqamah. Jelas ya? Kalau di rumah masih menggunakan walaupun hanya satu orang, tidak ada acara azan dan iqamah. Oke, alhamdulillah karena tahu mungkin fadilahnya. Nah, kalau sendiri ya jarang, ya cetak santai, secukupnya bisa didengar sendiri. Terdengar sendiri. Menjadi lazim ya di tempat saya itu kan ada selisih waktu atau apa ya, waktu adzan itu antara yang ada di aplikasi HP itu kan biasanya tepat Pak, karena Iya. terus saya melakukan puasa sunnah misalkan, terus di HP itu sudah adzan, sedangkan yang di masjid di rumah itu selisih antara 5 sampai 6 menit. Nah, ini bagaimana, apa yang harus, apa saya harus menunggu adzan yang di masjid atau yang di HP membatalkan puasa? Terus yang kedua, ini terkadang saya sudah sholat atau duhur ataupun maghrib, karena adzan yang pertama itu sudah, terus berikutnya ada adzan susulan. Terus gimana status sholat saya? Demikian. Iya. Kalau sudah yakin masuk maghrib, sunnahnya langsung segera berbuka. Jadi azan itu yang agak terlambat 5-10 menit kemudian itu bukan penanda awal waktu sholat, penanda akan ditunaikan sholat. Bedakan azan penanda awal waktu sholat dan azan panggilan untuk segera ditunaikan sholat. Kalau saya begitu sudah yakin azan ya makan 5 menit itu kan ngambil lah sebenarnya. Terus yang kedua, kita sudah sholat azan lagi ini nggak apa-apa, yang penting innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang menjadi ukuran adalah bukan azannya tapi waktunya. Paham? Jadi kita sudah diuntungkan dengan timer, dengan jam yang sudah akurasinya tinggi sekali, paling kacek-kacek detik cuma menit. Maka ketika dikasih ihtiyat 2 menit itu sudah cek masuknya waktu sholat itu. Ya karena memang mengukur waktu sholat itu tidak serumit mengukur awal bulan Komariah, sehingga tidak harus melihat matahari langsung, cukup dengan ilmu hisab, tingkat akurasinya sangat tinggi, sehingga itu sudah bisa menjadi acuan. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.